Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Terima kasih. Arwah lah, paling beda-beda gope 1.000. Assalamualaikum sahabat Aksan. Semua pelaku maksiat itu orang bodoh. Kebodohan paling parah yang dialami hamba adalah kebodohan terkait keagungan dan kemuliaan Allah. Karena sebab inilah seorang hamba meremehkan hak Allah dan mudah melanggar aturan Allah. Allah mengomentari orang kafir yang mengingkari kebenaran wahyu. Allah sebut mereka dengan orang yang paling tidak memahami keagungan Allah. Allah berfirman yang artinya, mereka tidak memberikan pengagungan kepada Allah dengan pengagungan yang semestinya. Dikala mereka berkata, Allah tidak menurunkan sesuatu pun kepada manusia. Quran Surat Al-An'am ayat 91. Semakin besar tingkat kemaksiatan seseorang, berarti dia semakin bodoh terhadap hak Allah. Karena itu, Allah menyebut tindakan maksiat sebagai tindakan kebodohan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, sesungguhnya taubat di sisi Allah hanyalah taubat bagi orang-orang yang mengerjakan kejahatan lantaran kebodohan. Quran Surat An-Nisa ayat 17. Dalam tafsir At-Tabari, beliau membawakan riwayat dari beberapa ulama tabi'in, di antaranya, 1. Dari Abul Aliyah, beliau pernah menyampaikan bahwa para sahabat Rasulullah SAW mengatakan, semua dosa yang dilakukan hamba itu disebabkan karena kebodohan. 2. Riwayat dari Qatadah bin Di'amah, beliau mengatakan bahwa sahabat Rasulullah SAW berkumpul, lalu mereka sepakat bahwa semua tindakan maksiat adalah kebodohan, baik dilakukan sengaja atau tidak sengaja. 3. Riwayat dari Mujahid bin Jabir, bahwa firman Allah tentang orang yang berbuat maksiat dengan kebodohan, beliau mengatakan, semua yang bermaksiat kepada Rabb-nya, maka dia bodoh, sampai dia tinggalkan maksiatnya. Tafsir At-Tabari. Demikianlah pemahaman para sahabat ridwanallahu alaihim terhadap Al-Quran dan kondisi manusia. Sehingga mereka berkesimpulan, selama hamba bermaksiat, hakikatnya dia sedang bertindak bodoh. Syekhul Islam mengatakan, kesimpulannya bahwa setiap orang yang bermaksiat kepada Allah, maka dia bodoh. Dan semua orang yang takut kepada Allah, maka dia alim atau berilmu, taat kepada Allah. Dia menjadi orang bodoh karena kurangnya rasa takutnya kepada Allah. Karena jika rasa takutnya kepada Allah sempurna, dia tidak akan bermaksiat. Dari sini kita memahami perkataan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, cukuplah rasa takut kepada Allah menjadi ilmu, dan cukuplah perasaan tertipu dengan rahmat Allah sebagai kebodohan. Majmu' al-Fatawa. Karena itulah para ulama disebut sebagai orang yang paling takut kepada Allah karena rasa takutnya yang besar kepadanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara para hamba hanyalah para ulama. Quran Surat Fatir ayat 28. Ya Rabb, anugerahkanlah untuk kami ilmu yang membuat kami semakin takut kepadamu. Amin. Demikian, Allahu a'lam.
Waalaikumsalam.